Yang terakhir ini saya di perumahan itu gitu. Awal-awal saya di situ itu ada yang nggak senang, nggak tahu nggak senangnya itu apa. Karena saya awal di situ kan belum kenal itu, mungkin saya nggak nyapa atau saya masih adaptasi seperti itu. Ada satu orang yang kayaknya itu iya, makanya kan tetangga gitu. Jadi ini pengalaman saya mawon. Itu orangnya itu enggak cuek lah sama saya. Tapi wong namanya saya orang baru, saya tetap aja tak serondoi seperti itu. Tetap tak sopo, meskipun dia enggak ngeliat juga tak panggil seperti itu. Tapi lama kelamaan alhamdulillah dia kok baik sendiri seperti itu. Jadi makanya nanti kalau kita di sini kalau kita terapkan mawon, meskipun ada yang nggak suka sama kita, ada yang ini seperti ini, itu seperti itu wis cuek mawon. Karena di sini kita ini seperti keluarga gitu mawon, gitu, kayak keluarga. Jadi kita harus tahu masing-masing karakter dari satu kita harus tahu, gitu. Makanya kita harus memaklumi semuanya. Yang pasti kita ini apa Bu? Yang kita cari itu bukan apa-apa, yang kita cari adalah saudara. Jadi seduluran selawase. Itu ya. Saya itu mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mayune niku pasti. Ayo ini. Plakanya su, ayo. Apa nggih ini untuk kamar ini ya? Kamar itu bagianku. Untuk enggak. Soalnya jangan sing gandoli karo bagian. Enak sing gandoli. Ya cerita aja ya kalian nggih. Cerita. Kapan mulai eling kula pertama untuk nikah dengan suami? Oh, lale itu lah yo. Eling kok. Boleh lah. Pas pertama saya di rumah, lihat sampai ke belakang ya, nunut apa sholat. Saya lihatlah kamarnya nggak ada lawang. Kayak kamarnya nggak ada itu. Terus kemudian setelah itu kan sudah dekat-dekat dengan hari H, gitu. Saya bilang sama suami, Mas, lah kok kamarnya kamu lawang nih. Itu saya sudah pesen kakak saya dibuatkan kelambu, apa jenis kelambu dari kain. Sing ana pitingane. Terus kemudian berapa hari lagi main karena saya kuliah nih, kuliah waktu itu masih kuliah di Bundar. Tiap berangkat jemput diantar diantar sama suami. Kalau berangkat itu saya mampir dulu ke tempat kerja. Jadi suami saya tuh agak blotekan nonton nggih wong kerjane kan memang kerja kasar. Apa jenis semen sama pasir. Cuci tangan aja sama kaki, tapi namanya bekas semen apa kan masih ketara putih nggih kakinya itu. Gimana rasanya, malu enggak? Saya sama sekali enggak malu nggih. Karena apa? Karena dari suami itu saya bisa kuliah. Awal dari sebelum nikah itu saya izin, saya mau kuliah Mas, oleh tamburan. Ya gak apa-apa wis sakarepmu. Karena apa? Satu, saya nggak bisa naik sepeda. Nggak punya sepeda dan tidak bisa naik sepeda. Itu kan kendala nomor satu nih. Karena nanti kuliahnya juga agak jauh dari rumah. Naik lem itu dari rumah itu sangat lama sekali. Kenapa ada ini kan sampai ada apa yang ngarani kayak jam-jaman deh, mboten kan acara Megalut sama Jombang saya. Jadi ngetem sih dongene Megalut itu sampai berapa jam.
Atau kalau nggak sampai rondo penuh penumpangnya baru berangkat. Tunggu lain aja itu sampai 1 jam biasanya. Nah, kemudian setelah itu berangkat mampir tenggone kerjaan suami saya di Sambung. Setelah itu sudah ya tekan masuk saya tinggal nggak kenal dengan teman-temannya juga wis pede mawon masuk. Dari sama Mbak. Ngapunten Kak Warno, nama suami saya kan. Oh, dan temannya bunga-bunga, oh nggih, kata terus kemudian suami saya di kaki, di tangan. Dan sama naik sepeda saya itu sepeda itu Bu yang namanya buat kerja nih. Tasik. Tapi ya seneng aja gitu, nggak ada rasa minder atau malu atau apa enggak. Nomor satu niat saya mau cari ilmu kuliah gitu. Cari apa jenenge nomor apa itu ya ijazah juga cari ijazah untuk nambah S1-nya itu sampai malah itu pernah suatu hari sampai undar kemudian pamit balik lagi itu saya kan cium tangan sama suami saya ternyata di atas itu ada dosen saya pas nunggu masuk entah istirahat atau nunggu jam masuk gitu nih. Kemudian pas saya masuk kelas, hari itu juga ada jam di kelas saya. Kok beliaunya cerita seperti itu? Masya Allah, saya tadi melihat ibu sama apa jenis suaminya, ya kayaknya habis kerja nih. Ketawa memang kakinya putih semua itu. Saya betul Bu. Kemudian saya merasa, loh, apa itu mangga aku sih diomongin dosenku. Beliaunya itu apa ya, salut dengan mau cium tangan. Nah, walaupun suaminya seperti itu nggak malu, maka nggak ada rasa minder atau apa. Itu saya salut dengan ibu tadi, tapi nggak disebutkan. Tapi mulai kita merasa gitu. Itu nggih. Kok malah belarangan pun Enggak apa-apa, juga buatkan sama suami saya. Oh, berarti akhir cerita ada pastunya. Awal saya masuk. Ada pertanyaan Bu, kamarnya itu dibuat apa? Kamarnya dibuat apa kok minta tutup? Ekonomi kasar mewah, rumahnya juga biasa. Dari yang penting ada ininya. Gantelan ini. Ini kesempatannya tidak bisa. Pokok enggak rule udah. Oh enggak, kalau anaknya itu kebanyakan yang dari luar barat. Lucu dah, Ban. Sekian itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Im. Bu Im. Yang belum kenal saya, monggo dikenalkan dahulu biar kalau nggak kenal itu nggak sayang katanya. Hari ini kenal juga sayang. karena kamu belum mencintaiku. Hari ini saya dapat temanya sangat apa nih? Bagi saya majrep langsung. Temanya sekolah. Sip itu apa nih? Saya ngikut kalau dibilang sekolah itu. Apa ya, bagi saya itu sekolah adalah rumah kedua bagi saya. Setelah di rumah adalah rumah kedua saya sekolah. Berawal dari RA Perwani Bunda. Saya bergabung di RA Perwani Bunda itu ditimbangi Bapak almarhum Bapak Habib. Jadi waktu itu saya tidak tahu saya ditimbangi saya ditimbangi karena Maksudnya engki sih rusak. Sudahlah.
Saya ditimbali waktu itu, pikir saya diutus ngajari nari. Kok ternyata bapak waktu itu pas sakit, bapaknya Bu Nani ditimbali, diajak bergabung di RA waktu itu. Kok saya diajak Pak? Saya kan Ininya gak ditekuk sudah. Baca anak ada Bu ini soalnya tekuk titik. Iya, itu jalur diangkat. tes sudah. Lanjut. Nah, saya lanjutkan ya. Saya tuh kalau dibilang sekolah itu semua ngujer Bu. Saya itu tidak tahu kenapa. Bagi saya lembaga itu adalah sesuatu yang sangat wow. Bagi saya. Selanjutnya apa nih? Saya diajak bergabung sama bapak waktu itu. Berapa tahun kemudian dengan kriteria yang bermacam-macam, dengan variasi keadaan yang bermacam-macam. Buat saya sendiri itu menjalankan lembaga ini adalah semuanya mungkin beban gitu, tapi bagi saya bukan beban. Seperti saya menjalankan satu titipan yang apa nih? Yang harus dilaksanakan. Iya, dibilang amanah-amanah itu sangat berat sekali untuk saya. Karena apa? Waktu itu almarhum bapak nimbali ke rumah, posisi beliau pas sakitnya sudah Koma. Iya, kalau koma belum. Oh belum. Iya, karena bapak Hafid waktu itu punya diabetes. Nah, waktu itu ditimbali, tidak tahu saya dititipi sekolah. Dititipi sekolah, suruh bantu bu guru yang ada di sekolah, suruh bantu Bu Nani, suruh bantu-bantu yang lainnya. Nah, berawal dari situ, lama kelamaan akhirnya saya bergabung dengan cerita banyak yang saya kerjakan, dengan cerita-cerita macam-macam variasi yang ada di sekolah. Masya Allah, bagi saya itu sangatlah menguras tenaga. Tapi kalau saya di dalam sekolah, satu lagi yang saya bersemangat adalah panjenengan semua yang ada di sini. Jujur, di antara lembaga-lembaga yang ada di sini, panjenengan semua dari sekarang mulai 16 lembaga ini, termasuk saya. Katakanlah lembaga saya, lembaga Bu Elvin, lembaga semua yang ada di sini adalah keluarga kedua bagi saya. Saya melihat lembaga-lembaga panjenengan adalah bukan untuk balapan, bukan untuk api-apian, tapi saya melihat dari busuk. Saya melihat RA-nya seperti ini, gurunya seperti ini, anaknya seperti ini. Semua lembaga dari 15 lembaga, dari 16 lembaga ini, saya selalu evaluasi untuk saya sendiri. Saya berkaca dari panjenengan semua bahwa di antara jenengan semua adalah yang terhebat. Buat saya adalah jenengan adalah orang-orang pilihan yang paling hebat di Kecamatan Jombang, khususnya RA. Bagi saya berteman dengan jenengan, duduk di sini itu adalah suatu yang ya Allah, saya kok bisa didudukkan di sini. Padahal kalau saya flashback ke belakang, saya dulu ini siapa? Bagi saya adalah suatu kebanggaan berada di sini di antara jenengan. Dulu saya hanya sebagai pengganti Bu Sarofa, lari-lari ke sana, apalagi dulu sempat selalu dimarahi Bu Lili. Sekolahmu mesti carry dewe. Nah, bukan masalah itunya, tapi apa nggih? Buat saya itu motivasi dan rahmat yang diberikan ke saya itu saya suatu kebanggaan, bukan bangga menjadi kepala mboten. Ya Allah, apa benar saya ditaruh di sini ini
apa boleh, apa cocok, apa seperti itu. Tapi saya selalu melihat panjenengan itu akhirnya saya itu bersemangat. Ya Allah, Bu Im yang selalu ceria seperti ini, Bu Lili yang wah seperti ini, Bu Sus, Bu Azza. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing yang buat saya bisa dievaluasi untuk saya pribadi, untuk lembaga saya, apalagi untuk masa depan semuanya. Itu kalau dari, dan makanya kalau saya ditanya masalah sekolah itu langsung ser malamku. Karena bagi saya sekolah adalah keluarga saya kedua, dan sekolah adalah suatu amanah yang Masya Allah tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Semoga dengan kita yang berada di sini, khususnya sebagai kepala lembaga RA Perwanida Sekecamatan Jombang, saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan motivasi lagi untuk membesarkan RA kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan RA Kecamatan Jombang khususnya mulai hari ini, mulai detik ini, setelah kita hari ini kita bisa termotivasi lagi ya Bu Sum, kegiatan kita lebih intinya kita ingin diakui ya Bu Sum ya. Intinya kita ingin diakui. Mudah-mudahan dengan kita berada di sini adalah wakil kita untuk matur ke atasan. Siap. Oke. Dan dari saya Bu Sum, saya sekali lagi panjenengan adalah figur untuk kita semua yang mewakili lembaga-lembaga kita semua. Jujur saya ucapkan Bu Sum, saya matur suwun sangat atas perhatiannya untuk saya, khususnya juga untuk lembaga semua yang ada di Kecamatan Jombang ini. Hidup Bu Sum. Saya ada yang kurang berkenan di hati Bu Sum, juga para kepala semua yang ada, kepala sekolah yang ada di sana, kepala RA. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk Bu Sum karena saya sama pasangan. Cemburu sama tetangga, sama teman. Beda sama cemburu gede besti kayak aku. Berarti nggak bisa, nggak bisa. Mohon maaf Bu, nggak. Permisi Bu, nggih. Waalaikumsalam. Itu sampai nggak lucu tak Bu. cemburu ya. Saya ini lebih Cemburu itu artinya banyak ya. Cemburu sama keluarga, cemburu sama teman, cemburu sama anak. Bu itu Lah, loh, ya. Cemburu sama tetangga atau siapa saja ya, bisa artinya banyak ya cemburu itu. Betul. Kalau ya saya cemburu sama itu. Kali mohon maaf, mangke mbok menawi betahaken password wifi. Password wifi yang ditanyakan sama Pak Ropik, ibunya nggak tahu. Ini loh passwordnya. Kula matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes dulu. cemburu artinya banyak ya Bu. Cemburu itu itu cemburu Ini sudah jalan tadi. tangga, pasangan, anak, suami atau teman-teman kerja ya. Saya cerita kalau saya cemburu dengan pasangan, saya sendiri sudah nggak punya pasangan. Iya. Kayak Bu Ade. Warna apa? Saya tidak amini. Gak Saya mau mengamini ya. Insya Allah saya ingin membesarkan anak saja ya.
Cemburu itu bagi saya memang suatu hal yang bisa dimiliki setiap manusia, setiap orang. Cemburu itu baik dengan pasangannya atau dengan teman kerjanya atau dengan anak atau dengan tetangga. Saya cerita cemburu dengan ibu-ibu semuanya. Kenapa kok saya cemburu dengan teman semuanya? Seperti Bu Aja, Bu Sus itu ya cemburu apa ya? Tapi Cemburu sosial. Cemburu PNS. nggak bisa untuk dicemburu. Itu ya Kak Bu Sus itu sekolahnya dulu di Kauma di Man, muridnya buahnya pindah ke Sengon juga masih buahnya itu loh saya cemburu. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya tidak bisa. Cemburu saya dengan cemburu dengan orang-orang yang lain-lainnya yang mungkin kayak Bu Kaji Umi, Bu Nyai, itu pinter, ngajinya pinter, ceramahnya itu saya itu kan ngomong itu kan gak bisa Punya ciri khas sendiri-sendiri. apa? Gak bisa Punya waktu, kelebihan gak bisa Busum kelebihannya. teksnya, bahasanya itu langsung bisa lancar gitu loh ya. Saya itu kalau ngomong kan mesti mandek gitu ya. Tapi sekarang sudah lancar Busum. Hebat. Hebat. Lanjut untuk Igra, ketuanya seumur hidup. Tambah lancar. Orang enggak tahu. Titisane Pak Harto. Titisane Pak Harto. Ya titisane bubur Pak. Umur 90. Titisane Pak Harto. Ya itu. Terus apa? Cemburu ke teman-teman yang kreatif gitu ya. Saya itu kepingin ya punya kelebihan untuk keterampilan atau apa itu ya. Seperti ke tetangga itu ya gajinya banyak. Saya ikut cemburu apa ini ya gini. Ya, sebenarnya gitu loh ya. Maksudnya itu kerjanya itu hanya gitu-gitu aja kok terus bisa. Wah, ngono ya cemburu. Saya sendiri ya, saya itu sudah berusaha bekerja terus ya mohon maaf ya saya dari dulu ya memang dari keluarga yang minim, dari keluarga yang sederhana ya, dari orang tua itu ya kerja keras gitu ya adanya kok ya tetap saja gitu loh, nggak bisa seperti tetangga yang kerjaannya hanya begitu-gitu aja gitu. Uangnya banyak, beli gini kok bisa gitu. Padahal keluarga saya itu ya berusaha untuk bekerja dan mendapatkan uang banyak, tapi kok ya uangnya kok ya nggak bisa kumpul banyak seperti apa karena ya terlalu apa ya aku ya hidup saya sederhana gitu loh, nggak pernah beli yang aneh-aneh atau yang mahal-mahal kok bisa gitu loh. Cemburu atau iri itu bagaimana ya, seperti ya bersama ya Oh, si pisanan cemburu. cemburu iri Sowo. karena itu ya karena saya kok dicemburu pasangan saya itu punya pasangan ya maaf ya cerita dari saya bila tidak jelas atau tidak paham dengan cerita saya dan mohon maaf ya, karena saya hanya tahu istilah cemburunya ya hanya sebatas itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cemburu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memperkenalkan diri karena semua sudah tahu nama saya. Nama saya itu di mana-mana saja, di musola, di masjid, di sekolah. Pasti ada. Nurul Huda, Nurul Hikmah, Nurul apa itu saja.
ada ya. Ini saya mau membahas tema yang saya terima, yaitu temanya Bapak. Membuat saya mengingat sosok seorang bapak saya yang sudah almarhum sejak tahun 2007 ya. Bapak saya meninggalkan seorang putra putrinya. Saya itu termasuk putri yang nomor 10 ya. Ya, memang kurang 2 sudah lulusin. saya itu saya kalau ini nanti agak cemburu ya, ini sesuai ya dengan kelanjutannya. Ada itu nanti ada kecemburuan saya nanti ada, karena saya itu selama saya sejak kecil sampai besar itu kok kalau melihat punya bapak masih muda itu kok senang. Tapi saya itu punya bapak. Bapak saya itu sudah tua. Jadi kasih sayangnya itu ya seperti itulah. Tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya punya seorang bapak yaitu tidak pernah menerima kekasaran atau bagaimana membentak saya atau gimana. Tapi cara mendidik saya dalam keagamaan, alhamdulillah saya akui untuk putra putrinya itu selalu dididik dalam segi keagamaan, alhamdulillah. Sampai mencapai putra putrinya banyak yang sukses dalam keagamaan, bukan sukses dalam jabatan ya, mohon maaf. Saudara-saudara saya itu alhamdulillah dalam segi keagamaan berhasil, kedua orang tuanya saya dan mendidik saudara-saudara saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kesabaran seorang bapak saya itu terbawa sampai sekarang itu di naluri saya, membuat saya itu seakan-akan berada dimanapun itu saya itu tidak mampu untuk menerima kekasaran. Waktu ada cerita dari PRPG itu dulu ya, saya menjelaskan kenapa saya itu kok menangis waktu itu. Karena apa? Saya itu sejak kumpul dengan kedua orang tua saudara saya semuanya, saya itu tidak pernah merasa disengek-sengek, itu tidak pernah. Bapak saya itu adalah sosok seorang ayah yang penuh kesabaran. Itu yang saya lihat, itu membuat relung hati saya itu, kok tema saya kok bapak, langsung teringat nih. Bapaknya berapa? Bapak wakil. Bapak saya itu ya gini cerita ya, sesuai dengan tema. Bapak saya itu fotonya itu kalau saya perlihatkan mungkin jenengan itu kebimbang. Bapak saya itu hidungnya mancung ya, mancung. Makanya saudara saya itu hidungnya mancung-mancung ya. Alhamdulillah. Terus bapak saya itu udah nomor 10, nggak cuma mancung. Beda ya. Bapak saya itu tidak bisa naik sepeda, tapi kerapan kuda itu pernah dia itu mendapat prestasi di Jombang ya. Waktu itu dilaksanakan di alun-alun, waktu anaknya masih 2 itu ada kerapan kuda itu, bapak saya mendapat prestasi nomor 1, alhamdulillah. Hanya itu yang saya sampaikan, tidak perlu banyak karena perut sudah lapar dan musim dingin sudah. Ya, itu saya mohon maaf, tapi tetap saya itu menghargai dan kebijaksanaan dari seorang bapak saya, penuh kesabaran itu yang buat kesan saya dan saya praktekkan
kepada suami saya bahwa suamiku harus punya sosok bijaksana seperti bapak saya. Itu nggih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini saya dapat tema yang unik sekali dan semuanya pasti apa ya ini pasti suka dengan tema ini. Tema saya adalah cantik. Alhamdulillah, saya bilang seperti ini karena ketularan sama kepala sekolah yang ada di Kecamatan Tembelang. Masih teringat yang di Kecamatan Tembelang, minta maaf, di Kecamatan Jombang, dihapus biar aja dilepok ke YouTube. seneng aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena tadi sudah dibilang sama Bu Ervin sudah malam dan masih banyak yang belum bercerita. Tema yang saya dapat malam ini dapat langsung nggak bisa ngomong asli. Saya di situ tadi guyon menghilangkan apa nggih? Iya asli. Aku nanti ngomong opo jelas itu apa ya? Kalau sudah bilang ini itu saya sudah nggak bisa ngomong. Nangis. Anak. Nangis ya. Ya, yang jelas saya mungkin panjenengan semua juga kan seorang ibu dan juga sudah punya anak semuanya, pasti merasakan rasanya menjadi seorang ibu. Kita yang melahirkan saja itu kita memilih apa ya di antara hidup dan mati. Perjuangannya itu mulai dari dalam kandungan. Dan satu saja yang jadi apa ya? Nah, pas beneran mati. Penuh. Nah, pas beneran mati ya, enggak kakek. Intinya di saya, anak itu anak itu ya musibah, ya kebanggaan. Jadi mungkin kebanyakan orang itu kalau yang namanya anak sukses, anak berprestasi itu sebuah kebanggaan. Tapi bagi saya itu sebuah musibah. Bukan musibah, maksudnya cobaan dari Allah. Biar bagaimana kita menghadapi anak yang seperti ini. Dan satu lagi yang menjadi pelajaran di saya, melihat pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar saya, baik di keluarga saya sendiri. Satu yang jadi pelajaran bagi saya dan akan menjadi garis besar dalam mendidik anak, tidak pilih kasih. Dan apapun keadaan anak itu tetap anak kita. Mencoba belajar itu tidak kula mboten gurui maksudnya napa nggih. Bakal ini kalau sudah bicara anak itu mau ya menanggapinya soalnya cerita ya ngene. Gak ada emosi.